إيمانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله ورضوانه فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ujian seberat apapun yang Allah timpakan kepada kita, maka itu merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, Allah pasti akan menguji mereka. Allah katakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan aku telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Maha suci Allah yang tidak menguji kita pada agama kita. Maha suci Allah yang tidak menguji kita pada agama kita. Ya, banyak kaum muslimin dahulu mereka diuji pada agama mereka, dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur agar mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita masih tetap bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Kita masih tetap bisa menghadap Allah dengan rasa aman. Allah hanya menguji kita mungkin dari sebagian harta kita, ya, dari sebagian rezeki kita, ya, dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka tetaplah kita beribadah kepada Allah. Tetaplah jadikan ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menguji hambanya, ada satu hal yang ingin Allah inginkan bagi kita, yaitu agar kita yatadarra'un, agar kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadari bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji keadaan orang-orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan keadaan seorang yang beriman kepada Allah, karena sesungguhnya setiap perkara mereka adalah kebaikan. Wala yajidu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak pernah dirasakan dan tidak akan pernah didapatkan kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. In asabathu syarra syakara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan hal yang mengembirakan hatinya, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairul lahu, dan itulah yang terbaik untuknya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan hal yang tidak mengenakkan hatinya, dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersabar sambil menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan itulah yang terbaik untuknya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya, dalam kondisi berat saat ini, ya, di kondisi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa musibah virus corona yang hingga saat ini belum berhenti, namun jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menciptakan keburukan yang murni keburukan. Pasti di balik itu semua ada hikmah yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah,
bagi hamba-hambanya yang beriman tadi. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang perdana ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam mencari rezeki, yaitu terutama dalam masalah atau dalam masa-masa sulit saat ini. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, mungkin banyak orang yang tidak sabar dengan rezekinya. Banyak orang yang tidak sabar dengan kondisi keuangannya. Ya, masalah ujian dalam keuangan, dalam rezeki ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, bagi orang-orang yang memiliki iman yang lemah, ini adalah masalah yang serius. Ini adalah masalah yang serius bagi orang-orang yang lemah keimanan mereka. Makanya nanti di akhir zaman, kenapa pengikut Dajjal yang paling banyak adalah para wanita? Kenapa? Karena Dajjal sebelum kemunculannya, Dajjal memberikan fitnah ya berupa 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah berikan kuasa untuk Dajjal untuk menahan air hujan. 3 tahun pertama sebelum kemunculan Dajjal, ya Allah berikan kuasa kepada Dajjal untuk menahan sepertiga hujan. Bayangkan sepertiga hujan ditahan oleh Dajjal. Tahun berikutnya ia menahan setengah hujan. Hingga setahun sebelum kemunculannya, ya ia menahan ya seluruh hujan. Menahan seluruh hujan. Bayangkan kalau hujan sudah tertahan Bapak Ibu. Ya, makanan pokok kita beras tidak akan tumbuh. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran tidak akan ada. Ya, maka ketika itu Dajjal muncul, lalu Dajjal menawarkan kepada seluruh manusia untuk beriman kepada dirinya, ya barulah ia akan menurunkan hujan. Datang ke Pekanbaru, ya Dajjal menawarkan kepada penduduk Pekanbaru hanya satu hal, yaitu beriman dengan Dajjal. Hanya dengan hal itu, kata Dajjal, aku akan turunkan hujan, aku akan tumbuh-tumbuhan, aku akan tumbuhkan padi, aku akan tumbuhkan sayur-sayuran, aku akan tumbuhkan buah-buahan dan seterusnya. Hanya satu syarat, beriman kepada aku, kata Dajjal. Bahaya Bapak Ibu. Ya, fitnah harta ini adalah fitnah yang sangat berbahaya. Makanya pada saat itu banyak para wanita yang tidak tahan lagi dengan kondisi ekonominya, sehingga mengajak keluarganya untuk beriman kepada Dajjal. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah harta adalah fitnah yang sangat berbahaya. Makanya Islam mengatur kita ya cara-cara untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari rezeki yang telah kita cari tadi. Maka sebelum kita membahas kaidah-kaidah dalam mencari rezeki, karena kita katakan tadi banyak orang yang tidak sabar dengan rezekinya sehingga dia mencari suatu hal yang haram, padahal ya sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara yang haram. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sebelum kita memulai bagaimana kaidah-kaidah dalam mencari rezeki tadi, pernah suatu ketika Muqatil ibn Sulaiman rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar di zamannya, ketika Khalifah Al-Mansur ia dibaiat menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu, ia memanggil Muqatil bin Sulaiman. Ia memanggil seorang tabi'in besar di zamannya, yaitu Muqatil bin Sulaiman, ingin meminta nasihat. Maka kata Muqatil bin Sulaiman ya kepada Khalifah Al-Mansur pada saat itu, wahai Khalifah, engkau ingin aku nasihati dengan apa yang aku dengar atau dengan apa yang aku lihat? Engkau ingin aku nasihati dengan apa yang aku dengar atau dengan apa yang aku lihat? Dengan apa Bapak Ibu?
Ya kita kalau minta nasihat kan kita ingin nasihat dengan sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat. Maka kata Khalifah Al-Mansur pada saat itu, aku ingin kau nasihati aku dengan apa yang telah engkau lihat. Ya, dengan apa yang telah engkau lihat. Karena dengan apa yang telah kita lihat itu dengan pengalaman. Ya terkadang nasihat itu akan lebih mengena daripada hanya mendengarkan nasihat dari sesuatu yang didengar atau dari sesuatu yang dibaca. Maka Khalifah Al-Mansur pada saat itu ingin nasihat dari apa yang pernah dilihat oleh Muqatil bin Sulaiman. Maka apa kata Muqatil bin Sulaiman? Ya kata beliau, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, aku pernah hidup di masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Aku hidup di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, dia meninggalkan 11 orang anak. Dia meninggalkan 11 orang anak. Harta warisannya masing-masing anak laki-laki hanya mendapatkan ya 1 dinar, anak perempuan hanya mendapatkan setengah dari itu, yaitu setengah dinar. 1 dinar itu berapa, Pak? Ya 1 dinar itu ya sekitar 4 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang, Pak? 600, Pak, atau 700? Berapa, Pak? 900 sekarang, Masya Allah. 900 kali 6 kali 4 berarti sekitar 3.600.000 sekarang 1 dinar itu. Hanya itu untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan setengahnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini warisan dari seorang khalifah. Itu warisan untuk anak-anaknya, kata Muqatil ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Lalu orang-orang di sekitar Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu sebelum beliau wafat terheran-heran dengan warisannya ini. Lalu mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, engkau seorang khalifah, warisanmu hanya segini, anak laki-laki hanya dapat 3.600.000, anak perempuan hanya dapat 1.800.000. Ya, 1.800.000. Ya, apakah ini cukup untuk mereka? Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sambil tersenyum beliau mengatakan, in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Bila nanti aku wafat dan mereka adalah anak-anak yang saleh, Allah akan mengurusi orang-orang saleh. Allah akan mengurusi orang-orang saleh. Wa in kanu ghairu dzalik, tapi jika seandainya keadaan mereka sebaliknya, mereka adalah pelaku maksiat, maka aku tidak tinggalkan untuk mereka hal-hal yang membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa kata Muqatil bin Sulaiman? Akan tapi demi Allah, kata beliau, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, aku dapati anak-anak Umar bin Abdul Aziz beberapa tahun setelahnya, di antara mereka ada yang menginfakkan 100 ekor kuda di jalan Allah. Subhanallah, padahal warisannya tadi, Pak, Bu, cuma 1 dinar yang laki-laki, yang perempuan hanya setengah dari itu. Tapi apa kata Muqatil bin Sulaiman? Demi Allah, beberapa tahun setelahnya aku dapati salah seorang di antara mereka ada yang menginfakkan 100 ekor kuda di jalan Allah. Kuda berapa harganya, Pak? Ya, harga kuda di zaman ini jangan disamakan dengan harga kuda di zaman itu. Di zaman itu kuda adalah kendaraan mewah. Kuda adalah kendaraan mewah. Warisan mereka hanya 1 dinar. Tapi apa? Mereka bisa menginfakkan di jalan Allah 100 ekor kuda. 100 ekor kuda.
Sebaliknya apa kata Muqatil bin Sulaiman? Sebaliknya, aku juga hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dan sang khalifah juga meninggalkan 11 orang anak. Tapi warisan mereka berbeda. Warisan mereka berbeda. Abdul Malik bin Marwan meninggalkan warisan yang sangat-sangat banyak. Warisan yang sangat-sangat banyak. Ya, bahkan satu orang anaknya itu mendapatkan ya jutaan dinar. Jutaan dinar. Tapi apa kata Muqatil bin Sulaiman? Akan tapi demi Allah, beberapa tahun setelah ayah mereka meninggal, aku dapati ya anak-anak Abdul Malik bin Marwan meminta-minta di pasar-pasar. Meminta-minta di pasar, di pasar-pasar. Maka ternyata Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, tidak perlu kita itu terlalu khawatir dengan rezeki kita. Tidak begitu perlu kita mengkhawatirkan rezeki kita. Syaratnya apabila kita saleh, lalu kita melakukan sebab-sebab syar'i untuk mendapatkan rezeki tadi, yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bahkan Nabi SAW menjamin. Kata Nabi SAW, la tastabti'ur rizqa. Jangan kalian pernah menyangka rezeki kalian itu lambat. Jangan pernah kalian menyangka seperti itu, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya kalian tidak akan wafat hatta yastakmila rizquh, sampai rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kalian sempurna, baru kalian wafat. Maka apa kata Nabi SAW? Jangan sampai rezeki yang terasa lambat, ya, rezeki yang terasa tidak lancar, menyebabkan kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian dalam mencari rezeki, utlubil halal watrukil haram, cari yang halal, tinggalkan yang haram. Jangan khawatir yang berlebihan sehingga membuat kita yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ya perdagangan para sahabat Nabi SAW dan perdagangan para ulama kita, ya, karena para ulama kita tidak semua mereka kerjanya hanya belajar mengajar, ya, lalu mendapatkan duit daripada baitul mal, tidak. Sebagian daripada para ulama kita itu mereka adalah para pebisnis. Karena memang Rasulullah SAW dia memberikan motivasi kepada umatnya untuk berbisnis. Ya, para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab? Wahai Rasul SAW, penghasilan apakah yang lebih baik? Ya, penghasilan apakah yang lebih baik? Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Setiap jual beli yang mabrur, itu yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang lain tidak baik, yang lain baik. Tapi pertanyaannya di sini adalah yang terbaik. Maka yang terbaik kata Nabi adalah pekerjaan yang engkau lakukan dengan tanganmu sendiri. Ya, pekerjaan yang engkau lakukan dengan tanganmu sendiri. Pengrajin dia, apakah itu pengrajin besi, rotan, ya, dan seterusnya, tangannya ini menghasilkan, ya, maka itu yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya, ternyata jual beli pun ada yang mabrur, dan itulah yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita, bagaimana caranya agar jual beli kita ini mabrur? Ya, sehingga menjadi sesuatu pekerjaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ya tadi kita telah memukaddimahi, ya sebelum mempelajari kaidah-kaidah dalam mencari rezeki. Pertama, dari cerita Muqatil bin Sulaiman tadi, ya inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit, akan terasa lambat. Percayalah. Kenapa? Karena kita tidak soleh, karena kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat kitab-kitab para ulama kita, sebelum mereka membahas tentang kitab al-bay', tentang kitab jual beli, para ulama membahas apa? Para ulama membahas tentang kitab yang berkaitan dengan ibadah. Kitabus shalah, ya, kitab tentang salat. Ya, sebelum salat maka perhatikan dulu taharah kita, bagaimana taharah kita sebelum kita salat, bagaimana bersucinya kita. Ya, dan ini semua adalah tentang bagaimana memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ya, salat, zakat, puasa, haji, baru setelah itu nikah, baru setelah itu jual beli dan seterusnya. Para ulama kita ketika mereka menyusun kitab, ya menyusun pembahasan-pembahasan dalam pembahasan fikih mereka, ya ada isyarat yang ingin mereka berikan kepada kita, bahwasanya apa? Sebelum kita bermuamalah, sebelum kita berinteraksi dengan sesama manusia, ya berjual beli, maka sebelum itu semua perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah. Solehkan dulu diri kita. Baru setelah itu kita mencari rezeki. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salih biyadi rajulin salih. Sebaik-baik harta yang saleh, ya, harta juga ada yang saleh, harta yang baik. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh, harta yang bagaimana? Harta yang soleh ketika kita mendapatkannya, harta ini membantu kita untuk taat kepada Allah. Ini harta soleh. Ini harta soleh. Maka ini tujuan para ulama kita dahulu berdagang. Pernah satu ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, Abdullah bin Mubarak ulama besar di zamannya, juga pedagang besar di zamannya. Abdullah bin Mubarak kalau pergi haji tidak pernah sendirian Bapak Ibu. Dia selalu bawa ratusan orang untuk berhaji bersamanya. Dan itu dari biayanya. Itu dari biaya Abdullah bin Mubarak. Pernah satu ketika Fudail bin Iyad protes kepada Abdullah bin Mubarak. Protes, kenapa dia terlalu kaya? Kenapa dia terlalu kaya? Ya, maka apa kata Fudail bin Iyad kepada Abdullah bin Mubarak pada saat itu? Ya Abdullah, wahai Abdullah. Fudail bin Iyad juga seorang ulama besar di zamannya, sezaman mereka. Kata Fudail bin Iyad, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau selalu mengajak kami untuk zuhud. Engkau selalu mengajak kami untuk zuhud. Padahal engkau sendiri sering sekali kami melihatmu, barang daganganmu itu datang dari luar negeri.
lalu datang, lalu engkau jual, sedangkan kau ajak kami untuk zuhud. Ya, maka apa kata Abdullah bin Mubarak? Kata Abdullah bin Mubarak, ya Aba Ali, ya panggilan daripada Fudail bin Iyad, wahai Abu Ali, kata beliau, innama af'alu dha, ya sesungguhnya aku melakukan jual beli ini li asuna bihi wajhi, aku melakukan jual beli ini, aku berdagang untuk menjaga wajahku, untuk menjaga wajahku, kata Abdullah bin Mubarak. Karena ternyata image seorang da'i, seorang alim yang kerja mereka hanya ceramah itu lalu meminta amplop itu dari dulu ternyata, Pak. Ada image ya kalau seorang alim itu ya terkadang mereka cari rezeki hanya dengan ceramah. Subhanallah. Ini sebuah image yang salah. Tidak semua ulama kita, ya orang alim kita, jangan kita berprasangka mereka kerja mereka hanya ceramah-ceramah lalu dapat amplop. Tidak. Ya, maka Abdullah bin Mubarak katakan, aku berdagang untuk menjaga wajahku ini, untuk menjaga wajahku, wa ukrima aradi, dan untuk memuliakan, ya untuk memuliakan diriku, kata beliau. Ya, dan aku berdagang ya agar apa? Agar membantuku ala ta'atillah. Aku berdagang agar hasilnya bisa membantuku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah pertama, Bapak. Kaidah pertama dalam mencari rezeki, luruskan niat kita. Niat kita itu cari rezeki untuk apa? Niat kita bekerja itu untuk apa? Jangan sampai niat kita mencari rezeki hanya untuk menumpuk-numpuk harta, atau agar tetangga kita menceritakan kita orang kaya. Tidak. Cari rezeki agar apa? Agar rezeki yang kita cari tadi bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Agar rezeki yang kita cari tadi bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama kita ketika mereka mencari rezeki tadi. Sehingga mereka tidak begitu mati-matian dalam mencari rezeki tadi. Tidak begitu menghabiskan waktu mereka hanya untuk mencari rezeki. Abdullah bin Mubarak berdagang hanya 3 bulan, Bapak Ibu. Hanya 3 bulan dalam setahun. Tapi apa, perdagangannya yang 3 bulan ini diberkahi oleh Allah. Cukup untuk kebutuhannya setahun, bahkan bisa membantu orang. Ya, bisa membantu orang dengan perniagaannya tadi. Kita berdagang, kita mencari rezeki siang malam. Hasil yang kita dapatkan tidak seberapa. Bahkan tidak cukup untuk diri kita. Bahkan terkadang cenderung kita untuk pelit untuk menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita tidak. Ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah pertama, ya sebelum kita memperhatikan halal haram ini, ya bagi para ulama kita tidak segalanya. Artinya ketika ini halal, ini haram, para ulama kita tidak membahas sampai hanya di situ. Mereka membahas lebih dari halal haram itu. Mereka membahas bagaimana ya ketika mereka berniaga, ketika mereka berdagang, mereka bisa juga berbuat baik dari perniagaan mereka. Bisa enggak, Pak, ketika kita berdagang kita berbuat baik? Kita bantu orang sambil berdagang, kita meringankan orang, bisa. Dan hari ini banyak sekali yang kehilangan hal ini. Mereka hanya membahas bisnis mereka ini halal atau haram, gitu sampai situ saja. Tidak pernah lebih dari itu. Padahal para ulama kita ketika berdagang,
yang mereka lakukan lebih dari hanya sekedar halal dan haram saja. Hari ini hampir seluruh toko-toko kita lihat, ya kita tidak katakan seluruhnya, tapi banyak toko-toko kita lihat hari ini, ya tertulis di toko mereka apa Pak? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Syarat ini halal Pak, Bu, halal. Syarat ini halal. Tapi kita katakan syarat ini tidak baik. Dia halal tapi tidak baik. Karena bisa jadi ada orang yang telah membeli barang kita, lalu ternyata setelah ia memikirkannya, ia belum butuh dengan barang yang baru saja dia beli tadi, atau tiba-tiba ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada barang yang telah dia belikan tadi. Tidakkah kita berkenan untuk mengembalikannya Pak Ibu? Boleh syarat seperti tadi, kita katakan boleh, halal, tapi tidak baik. Tapi tidak baik. Karena dalam agama kita, dalam syariat kita, dalam jual beli ada yang namanya iqalah, membatalkan ya jual beli tadi, ya karena yang membeli barang kita tadi ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak dari barang yang ia beli, atau bahkan tidak ada kebutuhan yang mendesak, ternyata ya dia belum butuh dengan barang yang ia belikan tadi, ya belum dipakainya, belum rusak, belum apa-apa, lalu dia datang kepada kita sebagai penjual, Pak tolonglah Pak, bisa dikembalikan Pak, ternyata saya belum butuh dengan barang ini. Atau ketika dia pulang ternyata anaknya sakit dan dia belum punya uang yang lain kecuali uang yang telah dia berikan kepada kita ketika membeli barang tadi, ya lalu datang lagi kepada kita mengatakan, Pak tolong Pak, saya tidak jadi beli barang Bapak, anak saya ternyata sakit di rumah Pak, saya butuh biaya, tolong kembalikan uangnya Pak, barangnya saya kembalikan. Apa kata pedagangnya? Maaf Pak, tidak baca di telase tadi Pak, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Subhanallah. Padahal dalam syariat kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman, ya barang siapa yang memudahkan seorang muslim, ya hanya dengan mengembalikan uangnya lalu mengambil lagi barangnya, hanya dengan melakukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Jangankan untuk memberi Bapak Ibu, banyak pedagang yang hari ini untuk berbuat baik seperti itu saja mereka tidak berkenan. Lalu bagaimana Allah memberikan keberkahan dalam jual beli kita? Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang, ya ketika mereka berdagang, ketika mereka melakukan jual beli, mereka bukan hanya sedang memikirkan untung rugi mereka di dunia, tapi mereka juga mempertimbangkan untung rugi mereka di akhirat. Kalau mereka melakukan ini, untungnya apa di akhirat? Kalau mereka melakukan ini, manfaatnya apa di akhirat? Seperti itu seharusnya kita berpikir ketika kita melakukan transaksi, ya atau mencari rezeki dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, pernah suatu ketika ya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya Al-Imamul A'zam, ya dalam kitab dan biografi beliau juga seorang pedagang. Beliau juga seorang pedagang. Bagaimana cara berdagangnya Bapak Ibu? Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau punya syarik, beliau punya partner dalam berdagang, tidak sendirian beliau, sehingga beliau bisa tetap belajar mengajar di masjid, barangnya dijualkan oleh temannya. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah katakan kepada temannya yang menjualkan barang-barang mereka ini, kata Imam Abu Hanifah,
Ya, wahai fulan, wahai hamba Allah, dari semua baju yang akan kau jualkan ini, satu baju ini ada aibnya. Satu baju ini ada aibnya, kata Imam Abu Hanifah. Ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah baju yang punya kekurangan tadi, yang punya aib tadi. Ya, maka kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang yang mau beli baju ini, katakan kepadanya baju ini ada kekurangannya, ada cacatnya. Kalau mau beli silahkan beli dengan harga sekian, kalau tidak, tidak masalah. Yang penting kau jelaskan, kata Imam Abu Hanifah. Ya, lalu pergilah temannya tadi berdagang, dan temannya tadi lupa untuk menjelaskan satu baju yang ada cacat tadi, sehingga terjual semuanya, Pak. Satu hari terjual semuanya. Subhanallah, luar biasa bisnis mereka. Lalu ketika pulang temannya tadi, ia kadukan hal ini kepada Imam Abu Hanifah. Ya wahai Imam, tadi aku lupa ya untuk menjelaskan satu baju yang ada cacatnya tadi. Maka kata Imam Abu Hanifah, engkau tahu orangnya? Aku tidak tahu orangnya. Aku tidak tahu orangnya, aku tidak tahu dia di mana tinggalnya, aku tidak tahu. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau begitu, semua penjualan kita hari ini disedekahkan di jalan Allah. Semua penjualan kita hari ini disedekahkan di jalan Allah. Karena aku tidak ingin memakan yang syubhat, yang tidak jelas dari perniagaanku. Karena aku tidak tahu tadi mana barang yang mana, orang yang mana yang telah membelinya, di mana tinggalnya aku tidak tahu. Maka akhirnya apa? Semuanya diinfakkan di jalan Allah. Kalau kita enteng, Pak Ibu, kalau kita mikirnya ini kan cuma satu baju, Allah kan Allah maha pengampun. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya mudah-mudahan jadi halal. Imam Abu Hanifah tidak. Itu waraknya beliau terhadap jual belinya. Ya, bahkan pernah suatu ketika datang seorang wanita kepada Imam Abu Hanifah ingin menjualkan baju sutranya, kain sutranya. Lalu dia tawarkan kepada Imam Abu Hanifah, ya wahai Imam, tolong belilah bajuku ini, aku sedang butuh uang. Ya, maka dilihat oleh Imam Abu Hanifah kain sutranya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, berapa engkau jual? Kata sang wanita ini kepada Imam Abu Hanifah, aku jual ya 100 dirham. Aku jual 100 dirham. Maka apa kata Abu Hanifah? Demi Allah, kain ini harganya lebih dari 100 dirham. Ada kita seperti ini, Bapak Ibu. Ya, datang orang terdesak jual barangnya. Yang kita lakukan apa? Bahkan kita menawar jauh daripada harga apa? Pasar. Bapak sedang terdesak kan, Pak? Iya, Pak. Ya udah, kalau terdesak harganya harga terdesak lah, Pak. Itu kita ketika jual beli, tapi tidak bagi para ulama kita. Maka wanita tadi heran. Kalau begitu aku jual 200 dirham. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Demi Allah, ini lebih 200 dirham. Kalau kita, ayo Pak, cepat Pak, jual Pak. Kita tahu dia sedang menjual di bawah harga apa? Pasar. Tapi Imam Abu Hanifah katakan demi Allah ini lebih daripada 200 dirham. Sehingga murka wanita tadi kepada Imam Abu Hanifah. Ya, maka kata wanita tadi kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, atastahzi'u bi? Wahai Abu Hanifah, engkau mencela aku? Engkau main-main? Mau beli atau enggak nih, katanya. Ya, maka apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau engkau tidak percaya, silakan cari orang yang tahu tentang kain, lalu tanyakan kepadanya berapa harga kainmu ini. Maka lewat seseorang yang paham tentang kain, ya, lalu dipanggil oleh Imam Abu Hanifah, lalu ditanya oleh Imam Abu Hanifah, wahai fulan,
Ya, menurutmu berapa harga baju ini? Ya, maka kata orang yang ahli kain tadi, harga ini 300 dirham. Ini 300 dirham. Maka apa kata Abu Hanifah? Benar kan? Lebih dari 200 dirham. Ya, akhirnya dibeli oleh Imam Abu Hanifah 400 dirham. Subhanallah. Dibeli oleh Imam Abu Hanifah 400 dirham. Inilah perniagaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menghakimi, mudah ketika memberikan keputusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang didoakan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Ada orang yang mudah dalam menjual, Bapak Ibu? Ada. Mudah dalam menjual tidak hanya selalu kita memberikan, tidak Bapak Ibu, karena kita sedang jual beli. Mudah dalam menjual ada kalanya kita menjual barang di bawah harga pasaran kita biasanya. Ya, ketika datang orang butuh dengan barang kita, lalu kita lihat, oh ternyata kita sudah untung, maka kita lepas. Ini diantara orang yang mudah dalam menjual. Tidak hanya para penjual yang dipanggil untuk melakukan kemudahan, bahkan para pembeli juga dipanggil oleh Nabi untuk melakukan kemudahan. Seperti Imam Abu Hanifah membeli barang wanita tua tadi. Ya, Imam Abu Hanifah tahu itu adalah barang yang berkualitas. Maka Imam Abu Hanifah membelinya di harga yang pantas untuk kain tadi. Mudah dalam membeli. Ini sebagian pembeli, Pak, dia ada duit. Ya, tapi dia katakan kepada pedagang tadi, tolonglah Pak. Ya, berapa harga ini Pak? 100.000 Pak. Oh, saya cuma duit 50.000 Pak. Padahal duit dia di kantong ada 500.000. Dia bilang duitnya 50.000. Ya, subhanallah. Ini yang hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan perniagaan kita tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya banyak sekali poin-poin yang ingin kita sampaikan, karena ya waktu kita yang terbatas, waktu Isya telah masuk. Dah habis Pak ya? Dah habis Pak? Silakan. Kita persilakan untuk azan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Asyhadu an
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Maka pertama tadi sebelum kita mencari rezeki, perbaiki niat kita. Untuk apa saya mencari rezeki? Ya, untuk apa saya mencari rezeki? Ya, pertanyaan ini harus kita tanyakan dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, luruskan tujuan kita dalam mencari rezeki. Tujuan kita untuk apa? Ya, maka tujuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar rezeki yang kita dapatkan tadi dapat membantu kita ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menafkahi orang tua kita. Kita bisa menafkahi anak istri kita. Ya, kita bisa membantu fakir miskin. Ya, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah dengannya, kita bisa berwakaf dan seterusnya. Ya, banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bahkan syariat kita sangat membenci orang yang pemalas. Orang yang tidak punya pekerjaan, padahal dia sehat, padahal dia kuat, tapi dia hanya berharap bantuan dari orang, dia hanya berharap bantuan dari keluarganya. Ini keliru, ini sangat tidak disukai oleh syariat kita. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ya, terhadap seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW lalu meminta-minta kepada Nabi. Padahal Nabi kalau ada orang meminta-minta, Nabi tidak pernah menolak. Nabi tidak pernah menolak. Tapi ketika yang datang adalah seorang yang masih muda, yang masih kuat, yang masih sehat, maka Nabi SAW sangat marah. Kata Nabi SAW, la ayyahtatibanna ahadukum, ya sekiranya salah seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar, fayada'uhu ala zahri, lalu ia letakkan di punggungnya, lalu ia jual ke pasar, khairun lahu min ayyas alan nas, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang. Itu lebih baik baginya, kata Nabi, daripada ia meminta-minta kepada orang. Pergi cari kayu bakar, letakkan di punggungmu, lalu jual ke pasar, maka itu lebih baik, kata Nabi SAW. Bahkan ada yang seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, lalu Nabi menanyakan, apa yang ada di rumahmu, kata Nabi. Apa yang ada di rumahmu? Maka Bapak Ibu, selama tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminta-minta, maka jangan pernah meminta-minta. Karena ini adalah perkara yang sangat dilarang dalam syariat kita, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat, dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Selama masih ada di rumah kita benda yang masih bisa dijual-jual, kata Nabi SAW. Maka ketika anak muda tadi datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepadanya, apa yang ada di rumahmu? Maka kata anak muda tadi, wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa kecuali hanya bejana yang sudah usang, ya, dan sebuah tikar yang juga sudah kumuh. Hanya itu yang ada di rumahku, wahai Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, bawa dua benda itu. Bawa dua benda itu ke sini, kata Nabi SAW. Maka dibawanya bejana yang sudah usang tadi, ya, dan tikarnya yang sudah kumuh tadi. Tikar yang dia gunakan sebagian untuk dia tiduri, sebagian untuk selimutnya. Saking miskinnya orang ini. Tapi Nabi tidak memperkenankannya untuk meminta-minta. Maka Nabi suruh bawa dua benda itu. Maka datang ia membawa dua benda itu ke hadapan Nabi SAW. Maka Nabi tawarkan dua benda itu kepada para sahabat. Ya, siapa di antara kalian yang mau membeli dua benda ini? Maka berdirilah salah seorang sahabat pada saat itu membelinya dengan 1 dirham. Maka kata Nabi, aku ingin lebih dari 1 dirham. Ya, maka berdiri sahabat yang lain membelinya dengan 2 dirham. Maka kata Nabi, aku jual dengan 2 dirham. Ya, lalu Nabi katakan kepada anak muda tadi, ya, bawa 2 dirham ini lalu beli kampak. Ya, beli
kampak cari kayu bakar. Cari kayu bakar dan jangan engkau perlihatkan wajahmu ke hadapanku setelah 15 hari, kata Nabi. Setelah 15 hari baru engkau datang kepadaku. Maka pekerjalah anak muda tadi, ia mencari kayu bakar. Setelah 10 hari dia datang kepada Nabi SAW membawakan hasil dari hasil jual beli kayu bakarnya tadi. Ya, maka Nabi tersenyum. Ya, Nabi mengatakan kepada anak muda tadi, ya, demi Allah, ya, engkau mencari kayu bakar lalu engkau meletakkan di punggungmu lalu engkau jual ke pasar, itu lebih baik bagimu daripada engkau meminta-minta kepada manusia. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah Umar melihat sekelompok orang hanya duduk-duduk di masjid. Orang sedang bekerja, dia duduk-duduk di masjid. Waktunya waktu untuk bekerja itu pagi hari. Maka Umar sangat murka. Umar bertanya kepada mereka, "Man antum?" Siapa kalian? Maka mereka dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ya nahnu mutawakkiluna 'ala Allah." Wahai Umar, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau Allah turunkan rezeki, alhamdulillah. Ya kalau tidak, alhamdulillah, kata. Dia tidak bekerja, dia hanya di masjid. Maka Umar sangat murka kepada mereka. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keluar kalian. Pergi kalian mencari rezeki. La yaqudanna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian duduk-duduk saja di masjid. Lalu dia mengadahkan tangan ke langit, mengatakan, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Fa innakum ta'lamun anna as-sama' la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sedangkan kalian tahu padahal langit tidak pernah menurunkan hujan emas, tidak pula pernah menurunkan hujan perak. Ya, Islam ya sangat murka, ya sangat tidak suka kepada orang yang pemalas, orang yang berhujah dengan ibadahnya agar tidak mencari rezeki. Ini adalah konsep tawakal yang keliru. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama razaqat tayr. Pasti Allah berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah telah memberikan kepada burung rezeki. Lihat bagaimana burung, kata Nabi SAW, ya yaghdu khimasa, ya, yang mana burung-burung tadi pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Maka konsep tawakal yang benar, kata Nabi, seperti burung. Burung ada, Pak, hanya duduk-duduk saja di sarangnya lalu berceloteh ya di sarangnya supaya orang datang membawakan makanan? Tidak. Kata Nabi, burung pagi-pagi sudah keluar sarang. Mau kemana? Jangan tanyakan mau kemana. Yang penting cari rezeki dahulu. Bumi Allah luas. Ya, pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, sore-sore pulang dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Keluar kita dari rumah kita, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah luas. Tidak ada alasan bagi kita sulit mencari pekerjaan, tidak. Ya, yang penting kita berusaha. Ya, mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha mencari sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu rezeki kita hari itu. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi berikutnya kaidah kita dalam mencari rezeki, ketika kita mencari rezeki tadi, berbuat baiklah ketika mencari rezeki. Baik ketika kita selaku seorang pedagang maupun selaku seorang pembeli. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita sebagai pedagang tadi maupun ketika kita sebagai pembeli. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbanyaklah sedekah, Bapak Ibu. Ya, perbanyaklah bersedekah, ya, mengeluarkan harta kita di
di jalan Allah, yakinlah setiap kali kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, Allah akan mengganti jauh dari lebih baik daripada apa yang telah kita beri. Ya, dan berusahalah kita ketika memberikan sesuatu di jalan Allah, berikan yang terbaik, jangan berikan yang sisa, atau jangan berikan yang tidak kita suka. Ya, karena Allah memanggil kita untuk mengeluarkan apa yang kita suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka, kata Allah. Apa yang kalian suka. Maka sahabat Nabi SAW Abu Talhah ketika mendengarkan ayat yang mulia ini, beliau segera bergegas kepada Nabi. Lalu dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya perusahaanku yang paling aku suka adalah Bayruha. Ya, kenapa kita katakan perusahaan walaupun bahasanya adalah perkebunan? Karena perkebunan di zaman itu adalah sebuah perusahaan. Ya, perkebunan di zaman Nabi itu adalah perusahaan. Karena tidak semua orang yang punya kebun. Ya, maka kata Abu Talhah, wahai Rasulullah, sesungguhnya perusahaan yang paling aku suka adalah Bayruha. Di dalamnya terdapat kurma-kurma yang sangat enak rasanya, yang mana Nabi setiap hari selalu masuk ke situ untuk berteduh, untuk minum air dalamnya. Maka kata Abu Talhah, wahai Rasulullah, aku jadikan kebun Bayruha aku ini semuanya di jalan Allah. Semuanya di jalan Allah, karena ini yang paling aku cintai. Ini yang paling aku cintai. Ya Pak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, mereka berdagang agar hasilnya bisa mereka petik nanti di akhirat, bukan hanya bisa mereka petik di dunia. Ya, sedangkan kita berdagang di dunia saja belum terasa nikmat bagi kita hasil kita, apalagi di akhirat. Maka fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara kita dalam mencari rezeki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mungkin ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan kita semua, ya, bahwa ternyata mencari rezeki itu bukan hanya sebatas kuantitasnya berapa, tapi hendaklah ketika kita mencari rezeki tadi, rezeki kita adalah rezeki yang berkualitas, ya, rezeki yang saleh, sehingga rezeki yang saleh tadi, rezeki yang baik tadi, ya, bisa kita gunakan untuk kebaikan, tidak hanya untuk di keluarga kita, bahkan untuk di masyarakat kita, dan bisa kita bawa, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya terus mengalir kepada kita. Ada pertanyaan di sini, Pak? Enggak jelas pertanyaan, Pak. Enggak sampai ke rumah. Enggak jelas, Pak, yang kedua nih, Pak. Orang yang mana? Enggak jelas, Pak. Orang yang soleh. Oh. Baik. Apakah ketika seorang mencari rezeki lalu dapat dia rezeki hari itu, diinfakkan semuanya, Pak, lalu dia pulang tak bawa apa-apa? Ya, maka tidak sampai seperti itu syariat kita memerintahkan kita, Pak. Bahkan kita tidak bisa seperti
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ketika datang panggilan untuk berinfak, ya lalu ia menginfakkan seluruh hartanya. Ibadur Rahman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, siapa mereka? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hanya itu yang Allah tuntut. Di antara ciri-ciri Ibadur Rahman, ya siapa mereka? Adalah mereka yang ketika berinfak mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama. Ya, dan mereka pertengahan dalam masalah itu. Ya, mereka pertengahan dalam masalah itu. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ketika kita tadi mendengarkan ya tentang infak, keutamaan mengeluarkan harta di jalan Allah, lalu kita keluarkan semua harta kita, lalu kita tidak meninggalkan apa-apa untuk anak-anak, istri kita. Ini juga keliru. Ketika kita bekerja agar kebutuhan mereka tercukupi, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Maka bagaimana berbuat baik tadi Pak, kalau kita tidak bisa memberikan seluruhnya, berikan sebagiannya. Kalau tidak bisa kita berikan sebagiannya, ya jual barang kita ya dengan berapa harta yang orang tadi punya, dan kita telah dapat untung sebenarnya, walaupun tidak sebanyak biasanya. Itu juga diantara berbuat baik dalam berjual beli tadi Pak. Tidak mesti berbuat baik tadi harus dia semuanya dia keluarkan, sehingga setiap hari dia tidak bawa apa-apa untuk anak istrinya. Ini juga salah. Ini juga salah. Ya, apakah orang-orang saleh masuk dalam ayat ya siratal ladzina an'amta alaihim? Ya, maka orang-orang saleh masuk dalam ya orang-orang yang Allah berikan nikmat tadi. Ya, maka orang-orang yang Allah berikan nikmat tadi adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, mereka adalah para nabi, ya para siddiqin, para syuhada, ya dan para orang-orang saleh. Mereka termasuk orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Ya, di dunia dan di akhirat, ya mereka adalah orang-orang yang Allah jamin nikmat bagi mereka. Maka kalau kita sudah soleh, yakin kita akan diberikan nikmat oleh Allah. Ya, maka jadi soleh ini yang sulit Pak. Ya, jadi soleh ini yang sulit. Ya, dan itulah kita berusaha ya dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, sehingga kita berhak mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, ada lagi Pak? Baik. Maka sebagai orang yang beriman, kita paham bahwasanya rezeki itu semua datang dari Allah. Ya, semuanya datang dari Allah. Maka apakah ketika kita ditanya dari mana dapat rezeki tadi? Oh, dapat rezeki ini dari penjualan sapi. Apakah ini termasuk kesyirikan? Maka tidak, Pak. Maksud di sini dari penjualan sapi maksudnya melalui cara penjualan sapi. Ya. Dan cara itu adalah cara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada hari itu. Dengan cara itu kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syirik itu kalau dia katakan rezeki ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, rezeki ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini hasil usaha saya. Ya, saya bekerja saya dapat rezeki. Saya tidak bekerja saya tidak dapat rezeki. Ini yang keliru. Ya, maka ketika dia katakan rezeki ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, disitulah kesyirikannya. Ya, disitulah
kesyirikannya, seperti Qarun. Ketika Qarun diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bayar zakat, ya, untuk mengeluarkan hartanya kepada fakir miskin, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, ya, sesungguhnya aku dapatkan ini hasil kecerdasanku. Ngapa kalian cuma minta-minta saja? Ini dia kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki tadi. Dia menyangka dia dapat itu hanya karena kecerdasannya, hanya karena kehebatannya dalam berbisnis. Tidak. Ya, kita melakukan itu hanya sarana, ya, yang diperintahkan oleh Allah. Maka hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Banyak orang pekerjaannya sama, Pak. Dia sama-sama jual sayur, ini jual sayur, ini jual sayur. Kualitas sayurnya sama, jumlahnya sama, tapi ini rezekinya beda, ini beda. Siapa yang membedakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengatakan rezeki ini dari hasil penjualan sapi saya, alhamdulillah, dia katakan, maka itu tidak kesyirikan. Yang syirik itu kalau dia menganggap itu dari dia, tidak ada dari Allah sama sekali. Itu dia kesyirikan dalam rububiyah. Dia menyangka, ya, rezeki itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, karena waktu isya telah masuk. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.